Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil Mustafa wa sahbihi wal ali fa aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bihabibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa majid wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina wa habibina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل مرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnah atas karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral fudala wal kurama ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus yang sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus PKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Kita doakan semoga beliau-beliau selalu di dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa diberikan kekuatan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim, insyaallah mudah-mudahan sama-sama terus kita dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa selalu kita senantiasa berusaha agar supaya salawat dan salam kita terus kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kembali dengan nikmat daripada Allah yang masih Allah tetapkan pada diri kita dan Allah sempurnakan dengan Allah limpah curahkan ke dalam hati kita taufik dan hidayah, dan tentunya dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita kembali bisa duduk i'tikaf di dalam ini masjid, kembali bisa bersilaturahim dan kembali bisa duduk di majelis ilmu. Semoga Allah terima dan Allah jadikan amal-amal saleh kita nanti di hadapan Allah, dan semoga jadi sebab Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di yaumil mahsyar dalam kumpulan para ulama, para salihin, para aulia oleh Allah, dan Allah jumpakan kita dengan junjungan kita Nabi
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iril salihin wa bi'ulumikum fid darain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala, syahdan, bermula hakikat tawakal itu yaitu berpegang hati atas Allah Ta'ala, yakni percaya hati kepada Allah Ta'ala serta tiada berubah-ubah hati pada ketika ketiadaan suatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Demikianlah disebutkan oleh Sayyid Al-Habib Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitab Ad-Durrus Tsamin. Habib Abdul Qadir Al-Aidarus dinukil oleh musannif di dalam kitab beliau Ad-Durrus Tsamin menjelaskan tentang arti atau makna daripada tawakal. Setelah menjelaskan tentang dalil-dalil dari baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tawakal dan keistimewaan orang yang bisa bertawakal, maka setelah itu musannif menyebutkan tentang makna atau arti tawakal dengan menukil pendapat-pendapat para ulama salafus saleh. Jadi jangan-jangan yang dikhawatirkan selama ini kita selalu atau bahkan seringkali membicarakan tawakal kepada Allah, mari bertawakal kepada Allah, tetapi sesungguhnya jangan-jangan arti dari tawakal itu sendiri pun kita belum paham. Bagaimana bisa benar-benar bertawakal kalau tawakal itu apa saja belum paham. Maka kata Habib Abdul Qadir Al-Aidarus dalam kitab beliau Ad-Durrus Tsamin dijelaskan bahwa hakikat tawakal, artinya sebenar-benarnya tawakal itu yaitu berpegang hati atas Allah Ta'ala, yakni percaya hati kepada Allah Ta'ala, serta hati itu tadi yang berpegang kepada Allah tidak berubah-ubah pada ketika ketiadaan sebab yang mendatangkan akan rezeki. Supaya mudah paham, kata beliau tawakal itu kita bagi dua. Arti tawakal itu yang pertama atau kita jadikan dua. Jadi kata Habib Abdul Qadir Al-Aidarus, yang namanya tawakal itu satu, hati berpegang kepada Allah. Yang kedua, hati itu tadi tidak berubah-ubah pada saat ketiadaan sebab. Jadi menurut beliau, bila dua ini ada di dalam diri kita, maka berarti siddiq atau benarlah tawakal kita kepada Allah. Dan sebaliknya, bila dua ini belum ada atau ada tapi belum sempurna, maka menunjukkan belum benarnya atau belum sempurnanya tawakal kita kepada Allah. Ya, jadi dua ini. Yang pertama, hati berpegang kepada Allah. Kata-kata berpegang itu maksudnya adalah hati hanya menunggu kepastian dari Allah. Itu arti berpegang.
Ya. Kalau kita baca tawakal artinya berpegang hati kepada Allah, ya, arti berpegang hati kepada Allah itu seperti apa? Nah, lalu dijelaskan lagi oleh para ulama yang dimaksud hati kita itu berpegang kepada Allah adalah hati kita hanya menunggu kepastian dari Allah. Tidak ada hati kita ini menunggu kepastian yang lain selain daripada Allah, sekalipun sudah melakukan sebab yang sangat-sangat sempurna. Ya, jadi arti hati itu berpegang kepada Allah, hati ini hanya menunggu kepastian dari Allah. Kepastian dari Allah maknanya kehendak Allah. Ini sudah. Jadi tidak ada yang pertama hati kita menunggu kepastian Allah, artinya hati kita ini hanya menunggu kehendak Allah. Tidak ada yang kita tunggu dengan hati kita kepastian dari apapun, dari siapapun selain Allah. Ini yang pertama dahulu yang harus ada kalau pengen benar tawakalnya kepada Allah. Sekalipun usaha sudah sempurna, maka tetap hati menunggu kepastian Allah. Contoh supaya mudah dipaham, misalnya memancing. Tahu memancing enggak? Bahasa sini apa memancing itu? Sama ya. Sudah menggunakan apa namanya? Pancingan yang mahal. Baik yang bagus. Yang bagus itu pancingan yang kayak apa? Pokoknya yang mahal. Bila mahal kira-kira bagus, kira-kira beli pancingannya saja 2,5 juta. Kalau dibeli ikannya sebenarnya ini, ya kan? Terus beli umpannya yang paling demen, paling ikan suka melihat pancingannya. 2 kilo aja tuh ikan kalau menjumbo pancingan tuh udah datang. Ada nggak model umpan ini? Umpan apa yang paling bagus? Ya, yang rajin mancing coba. Yang rajin tawakal ini. Pelet. Ya udah itulah umpannya. Terus pancingannya bagus, umpannya bagus. Memancingnya pun kemudian ditambak ikan. Sehingga buat naruh umpan itu aja kemudian harus dikirim kepala ikan dulu baru bisa naruh umpan. Saking bohongnya tuh kan? Coba bayangkan, artinya pastilah pancingannya bagus, umpannya bagus, mancingnya buat naruh itu umpan kepala ikan itu pinggirin dulu tuh baru bisa naruh pancing. Kalau enggak di kepala ikan kapan dia bisa makan? Karena di kepalanya. Tapi sekalipun seperti itu sudah ikhtiarnya, usahanya, sempurnanya, hati ini tetap menunggu. Kalau kata Allah kemudian dapat ikan, dapat. Kalau kata Allah enggak, maka hatinya tetap menunggu kepastian Allah. Itu tawakal. Ya. Itu tawakal. Sekalipun tadi sebabnya sudah enggak berani itu hati gini. Ketika pancingannya 2,5 juta, umpannya 500.000, mancingnya ditambah, yang kalau naruh umpan kepala ikan harus diginiin dulu, ngomong di hati, oh gini mah pasti dapat ikan, tidak berani. Kenapa? Karena yang namanya tawakal, hati itu bukan berpegang kepada bagusnya pancingan, bukan berpegang kepada hebatnya umpan, bukan berpegang kepada banyaknya ikan, tapi hati itu berpegang kepada, hati berpegang ini adalah menunggu, hati ini hanya menunggu kepastian
kepastian dari Allah. Arti kepastian dari Allah adalah kehendak. Kalau kata Allah hari ini dapat ikan, dapat, kalau enggak sekalipun mau mancing itu harus nginiin kepala ikan dulu. Kalau kita ngomong begini, kalau mancing di tempat model kayak begini kan bakal dapat, pasti dapat. Berarti tawakalnya kepada tempat. Kalau umpan kayak gini mah pasti dapat nih. Umpan kayak gini jangankan ikan nih, cewek aja. Apa ya tadi namanya? Ya kan? Berarti hati kita berpegang kepada umpan. Kalau pancingan begini mah, umpan begini, terus tampaknya begini, kalau perlu mancing tinggal serok aja lagi pasti dapat. Nah, berarti hati kita berpegang kepada selain. Berarti kita bukan tawakal namanya. Bisa nggak boleh paham? Justru tawakal ini susah pada ketika sebabnya itu sempurna. Karena kemudian ketika sebab sempurna, kita tuh tidak lagi bisa sulit menunggu kepastian Allah. Kenapa? Karena kita sudah melihat sebabnya ini sempurna, sehingga kita memastikan sesuatu itu dengan sebab ini. Saya nggak paham. Begitu kemudian bekerja, sudah kemudian ada pekerjaan, bahkan bukan ada lagi pekerjaan itu, bahkan kerja ini habis, kerja ini selesai, kerja ini kemudian, tapi hati ini tetap, kalau kata Allah hari ini dapat rezeki, maka kemudian dapat. Kalau kata Allah hari ini gak dapat rezeki, sekalipun 3 usaha, 4 usaha, 5 usaha saya hari ini, kemudian gak akan dapat rezeki. Padahal tahu di usahanya dekat banget sama duit. Paham gak? Dekat sama duit itu. Hari ini itu tinggal ngambil duitnya aja lagi dah. Tinggal ngambil duit, barangnya udah dikirim, duitnya udah ditransfer. Hari ini mau ke ATM ngambil duit itu, nah kadang-kadang hati kita sebabnya sempurna kan, sudah, artinya barangnya udah dikirim, duitnya sudah ditransfer, berarti transaksi jual belinya sudah terjadi. Kita mau datang ke ATM, hari ini bakalan dapat duit nih, pasti. Kenapa? Tinggal ke ATM aja lagi, berarti memastikan duit itu dari ATM. Coba, tawakal itu nggak bisa. Arti tawakal itu hati ini menunggu kepastian dari Allah. Maka ini yang harus kita belajar hari-hari, ini yang harus kita berusaha. Hati kita itu dididik, hati kita dilatih, hati kita kemudian terus setiap saat, misalnya sesuatu sebab yang sempurna, maka kita di dalam hati yang kita tunggu, pokoknya ini kalau kata Allah pun fayakun, ya kan? Tapi kalau kata Allah enggak, biarpun kemudian di depan ATM sudah, begitu di depan ATM tinggal masukkan ATM, kata Allah hari itu, detik itu, saat itu nggak dapat duit. Begitu masukkan ATM, pencet saldo Anda 0. Bisa? Misalnya bisa. Nah, tidak menggantungkan, tidak menunggu kepastian hati dari selain Allah, atau hanya menunggu kepastian dari Allah, itu namanya tawakal. Kalau kita Masya Allah hampir contoh misalnya kemudian berobat, ketika kemudian dokternya paling bagus, rumah sakitnya paling bagus, obatnya paling mahal, maka hati kita ini kemudian bisa jadi menaruh kepastian di situ. Kalau dokter ini yang obatnya obat begini harganya, sembuh. Berarti di mana kepastiannya? Dokter sama obat, ya kan? Dokter sama obat. Berarti yang dia tunggu kepastiannya itu dari dokter sama dari obat. Berarti sama dengannya hatinya berpegang kepada dokter, hatinya berpegang kepada obat. Di mana hatinya berpegang kepada Allah?
Allah. Kalau hati berpegang kepada Allah, dokternya paling bagus, obatnya paling mahal, hatinya akan kalau kata Allah sembuh, kalau kehendak Allah nggak sembuh sekalipun 2 kali hebatnya dokternya dari ini, 2 kali obatnya mahal dari ini, kalau kata Allah nggak sembuh maka nggak sembuh. Maka ya Allah, minum obat ini, datang ke dokter sini, tetap yang saya tunggu ya Allah kepastian dari Engkau. Arti kepastian dari Engkau ya Allah, kehendak Engkau kepada penyakit saya ya Allah. Kalau kehendak Engkau sembuh ya Allah, kalau kehendak Engkau enggak akan pernah sembuh ya Allah. Maka saya tetap menunggu kepastian-Mu ya Allah. Namanya tawakal. Cuma kadang-kadang hampir pasti hati kita nih bila datang ke dokter yang bagus, obatnya mahal, atau dari pancing-pancingan yang bagus, obatnya mahal, kita kemudian menaruh kepastian itu, menunggu kepastian itu adalah dari sebab. Bisa paham? Nah yang kedua, yang pertama itu apa? Hati berpegang. Ingat ya, kalimat kata berpegang itu jangan dipikir kayak kita pegang sesuatu. Berpegang kepada Allah artinya hati menunggu kepastian Allah. Arti kepastian Allah, kehendak Allah. Jadi kita ngapa-ngapain itu yang ditunggu apa? Kepastian Allah. Di hadapan sudah kemudian nasi sama ikan teri, banget teri ini, ganti-ganti menunya, teri sama teman-temannya itu, dan konco-konconya, udah pasti teri depan mata kan, ya kan? Udah depan mata nih, udah cuci tangan nih, tapi tetap hati ya Allah menunggu kepastian Allah teri ini ke dalam perut apa enggak. Bukan karena di hadapan dia pasti masuk ke mulut, bukan. Tapi ketika engkau mengatakan maka teri ini hari ini, malam ini, habis taklim ini kemudian jadi rezeki saya, maka sampai ke mulut dan ke perut saya. Tapi kalau enggak ya Allah, sekalipun sudah di hadapan, begitu kemudian cuci tangan datang ke ya ambilnya kemudian habis putri langsung 3 kilo selesai. Kenapa? Karena kemudian tidak ada kepastian selain dari nasi yang sudah di hadapan, ikan yang sudah di hadapan, kemudian obat yang paling mahal, pancingan usaha apa segalanya semuanya tidak kemudian bisa membuat kita menaruh kepastian di situ. Jangan menunggu pasti dari sebab, tapi kemudian tunggulah kepastian dari Allah, baru benar namanya kita mempunyai sifat tawakal. Dua, apa tadi? Satu, hati berpegang kepada. Yang kedua, hati itu tidak berubah dengan ketiadaan sebab yang mendatangkan rezeki. Nah, ini buktinya. Ya. Benarkah hati kita itu berpegang kepada Allah? Akan kelihatan buktinya apabila sebab itu tiada atau kemudian sebab itu hilang. Ya. Maka dikatakan oleh Habib Abdul Qadir Al-Aijarus, namanya tawakal itu setelah hati berpegang kepada Allah dan kebenaran hati berpegang kepada Allah itu, keistiqomahan hati berpegang kepada Allah itu akan nampak jelas terlihat benar apa enggaknya saat sebab itu hilang. Misalnya lagi ada usaha, lagi ada kerjaan, ini namanya sebab, ya kan? Tetapi hati tetap berpegang kepada Allah, urusan rezeki. Sekalipun kerja, kalau kemudian kata Allah nggak rezeki, maka nggak akan ada rezeki, nggak akan sampai. Kalau kata Allah kemudian rezekinya jadi rezeki kita, sekalipun misalnya tanpa pekerjaan, maka akan sampai rezeki itu kepada kita. Artinya, kalaupun ada pekerjaan, urusan rezeki, hati tetap menunggu kepastian Allah. Jangan mentang
mentang-mentang ada pekerjaan, masih bekerja, lalu kemudian hati saya rezeki ada aja. Kenapa ada aja? Masih ada pekerjaan. Ya. Akan kelihatan ketika kemudian pekerjaan ini sebagai sebab, kata Habib Abdul Qadir Al-Aidarus, hilang. Misalnya pekerjaannya nggak ada lagi, masihkah hati kita yakin dengan adanya rezeki seperti yakinnya kita pada saat kita masih punya pekerjaan? Misalnya gini, orang bila dia masih ada kerjaan, dia ngomong atau dia meyakini di dalam hatinya, insya Allah ada aja rezeki, tapi pekerjaannya masih ada. Mudah nggak ngomong begitu? Hati meyakini begitu gampang nggak? Misalnya hari-hari masih kerja nih, normal masih kerja 84, 84, 84, 84, 85. Berangkat jam 8, pulang jam 4 atau 5? 45, 45. 84, 85, 84, 85. Lalu kemudian dalam hati ngomong begini, insya Allah rezeki saya ada. Gampang ngomong begitu, gampang hati meyakini seperti itu. Kenapa? Pekerjaannya masih ada. Nah, ketika pekerjaan ini diambil, pekerjaan ini hilang, pekerjaan ini gak ada, masihkah hati kita seyakin seperti saat ada pekerjaan tentang rezeki? Bila berbeda, maka berarti berubah. Paham nggak maksudnya? Bila berbeda, pada saat ada usaha, kita yakin rezeki kita ada. Kenapa yakin rezeki ada? Usahanya kelihatan, masih punya jualan, masih punya toko, masih kerja di pabrik, masih punya usaha bisnis. Ketika kemudian masih itu lengkap, kita ngomong kalau rezeki masih insya Allah ada rezeki. Kenapa mudah ngomong? Sebabnya masih lengkap. Ketika diambil sebabnya, maka kemudian keyakinan yang tadi bahwa rezeki kita ada saat usaha ada masihlah sama kemudian pada saat usaha itu diambil. Bilanya tidak sama lagi, misalnya begitu usaha nggak ada, aduh kayak apa nih kemudian usaha nggak ada, pekerjaan nggak ada, susah dari kerjaan yang lain susah, gimana kemudian berubah nggak? Saya tanya, berubah nggak? Berarti kalau hati ini berubah saat ketiadaan sebab, kan usaha ini sebab. Kalau hati orang itu berubah, berarti dia menunjukkan bahwa orang itu berpegangnya kepada usaha. Buktinya berpegang kepada usaha, begitu usahanya nggak ada, keyakinannya tentang rezeki bahkan bisa jadi kemudian dia ragu-ragu, ada nggak rezeki? Kayak apa nanti buat makan ya? Artinya seakan-akan dia nyatakan, kalau saya bekerja ini nggak ada rezeki nih, makanya omongannya kayak apa nanti makan ya, kayak apa nanti ini ya, kayak apa nanti itu ya. Berarti menunjukkan berbeda orang ini saat sebabnya masih ada, yaitu usaha. Dia ngomong begini karena masih kerja. Insya Allah kalau buat makan mah cukup, buat bayar sekolah mah bisa, buat jalan-jalan mah ada, insya Allah rezeki ada aja. Kenapa ngomong mudah begitu? Karena orangnya masih, tapi begitu sebabnya diambil oleh Allah, kerjaannya nggak ada, masihkah dia seyakin seperti dia saat itu? Insya Allah kalau rezeki makan ada, insya Allah buat kemudian buat apa namanya, buat nafkah ada, insya Allah. Tapi pekerjaannya nggak ada. Bisa nggak seyakin sama seperti itu? Kalau nggak sama, maka berarti saat ada sebab dan tiada sebab, keyakinan kita berubah. Saat berubah menunjukkan apa? Menunjukkan kita menaruh kepastian itu di usaha, bukan pada Allah. Dengan kata lain, disinilah menunjukkannya tawakal kita itu belum lagi kepada Allah. Masih kenceng tawakal kita kepada usaha daripada kepada Allah. Ini yang bikin kemudian kenapa nggak cukup-cukup, karena tawakal kita belum benar. Padahal janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Asal benar ada tawakalnya, Allah
Dari dua ini, satu hati berpegang kepada Allah. Yang kedua nggak berubah hati itu saat nggak ada sebab. Mudah apa sulit tawakal itu tadi? Sulit, ya kan? Jadi kita tawakal kepada Allah, tawakal kepada iya. Kalau kemudian nggak belajar tawakal itu kayak apa? Yang dikatakan tawakal itu hati yang seperti apa? Begitu tawakal saat lagi ada kerjaan dan gak ada kerjaan masih jauh lagi keyakinannya dengan rezeki itu berbeda. Begitu ada kerjaan, insya Allah gampang, semuanya rezeki ada aja insya Allah. Bahkan minta maaf ya, begitu masih kerja berani merencana masa depan, padahal kemudian belum tentu kerjaannya sampai depan. Kenapa? Saking yakinnya dengan usaha coba. Lagi masih kerja, rancang tahun depan ini. Kenapa jadi? Jangankan untuk yang saat ini, untuk yang akan datang aja berani merencana. Tidak salah, tidak ada masalah dengan ini, tidak ada masalah. Kalau begitu ada kerjaan, nanti kemudian insya Allah tahun depan mau beli ini, nanti insya Allah bulan depan mau beli ini, tahun depan kita pergi ke sini ini. Yakin benar dengan rezeki, saking yakinnya. Jangankan untuk saat ini, untuk masa akan datang aja berani merencana. Ayo kita kemudian